ataupun kecewa, saya dah tentu yang paling kecewa ya dengan FM. Biarlah saya akan komen nanti selepas saya dah dapat report daripada Brett Maloney nanti. Kita akan Wow, dikira Indonesia takut. AFF sok sangar coret Indonesia dari anggota. Begini komentar gila Presiden AFF Khief Samet. Wow, dikira Indonesia takut. AFF sok sangar coret Indonesia dari anggota. Begini komentar gila Presiden AFF Khief Samet. Baru-baru ini, keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF yang mencoret Indonesia dari salah satu agenda resmi mereka. Langkah ini memunculkan kesan seolah AFF ingin menunjukkan sikap tegas kepada Indonesia. Namun, bukannya mundur, Indonesia justru menyiapkan langkah tandingan dengan mengadakan Piala Kemerdekaan yang digelar sebagai ajang pembuktian kekuatan sepak bola nasional. Turnamen ini diikuti beberapa tim kuat dari luar AFF, menjadi kesempatan emas bagi timnas Garuda untuk menunjukkan performa terbaik di depan publik sendiri. Namun, nampaknya AFF tidak terima dengan keputusan itu. Indonesia harusnya meminta izin dulu, jangan asal menyelenggarakan turnamen. Indonesia harus didenda sebesar 200 juta. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di sisi lain, di saat AFF sibuk mengurusi Indonesia dan marah-marah, kabar sangat bagus datang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan 3 nama pemain yang paling ia rindukan selama melatih skuad Garuda. Pengakuan itu ia sampaikan saat menjadi tamu di podcast milik mantan penerjemahnya. Dalam obrolan santai tersebut, Jong menanyakan pemain mana saja yang membuat sang pelatih asal Korea Selatan itu kangen. Tanpa ragu, Shin menyebut 3 nama, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Mereka seperti anak-anak saya sendiri, tapi yang paling saya rindukan adalah generasi pertama yang saya bentuk untuk persiapan Piala Dunia U20 2021. Mereka adalah Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman, ujar Shin Tae-yong. Sayangnya, Piala Dunia U20 2021 batal digelar karena pandemi COVID-19. Meski begitu, ketiga pemain tersebut tetap menjadi andalan Shin di level U23 hingga tim senior. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho yang pernah menjadi kapten timnas U19 pada 2020, kini berkembang menjadi salah satu bek terbaik Indonesia. Sejak masa persiapan Piala Dunia U20, ia terus dipercaya Shin Tae-yong di berbagai ajang internasional. 2. Pratama Arhan. Sejak membela timnas U19, Arhan juga menjadi pemain kesayangan Shin. Dukungan sang pelatih membuatnya berani mencoba peruntungan di luar negeri. Saat ini, ia bermain untuk Bangkok United di Liga 1 Thailand. Musim lalu, klubnya hanya terpaut 1 poin dari juara bertahan Buriram United. 3. Witan Sulaiman. Witan menjadi bagian penting timnas sejak 2020. Bersama Shin, ia ikut mengantarkan timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U24. Kini, ia memperkuat Persija Jakarta dan tetap menjadi pemain yang diperhitungkan di skuad nasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia.
tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Selain 3 nama tersebut, Shin Tae-yong juga menyebut beberapa pemain lain yang ia kagumi, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Kevin Dix. Namun, generasi pertama yang ia bentuk tetap memiliki tempat spesial di hatinya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong jelas menunjukkan betapa ia memiliki kedekatan emosional dengan para pemain yang ia bentuk sejak awal karirnya di Timnas Indonesia. Rasa rindu yang ia ungkapkan bukan sekedar nostalgia, tapi juga pengakuan atas kerja keras, loyalitas, dan perkembangan mereka. Pemain seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman bukan hanya punya kontribusi di lapangan, tapi juga menjadi simbol keberhasilan proses pembinaan jangka panjang. Menariknya, komentar Kevin Dix tentang peluang Ridho di Bundesliga menambah semangat bahwa kualitas pemain Indonesia mulai diakui di level Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pemain Indonesia untuk menembus liga top dunia semakin terbuka, asalkan ada konsistensi dan dukungan yang tepat. Kedekatan pelatih dan pemain seperti ini juga menjadi modal penting untuk membangun mental tim yang solid dan saling percaya. Kisah Shin Tae-yong dan 3 pemain andalannya ini mengajarkan bahwa kerja keras dan setia kawan pada proses akan selalu meninggalkan jejak, bahkan di hati seorang pelatih. Tidak ada jalanan yang mulus, tapi setiap latihan, keringat, dan pengorbanan akan berbuah pengakuan dan peluang besar di masa depan. Jika mereka bisa membuktikan diri hingga dilirik klub luar negeri, maka tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan anak bangsa. Teruslah berlatih, jangan takut bermimpi tinggi, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Karena kesempatan besar tidak datang begitu saja, ia menghampiri mereka yang siap, disiplin, dan pantang menyerah. Alasan Timnas Indonesia U17 berpeluang menang besar atas Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan telak saat menghadapi Uzbekistan U17 di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB. Salah satu faktor yang membuat peluang Garuda Asia terbuka lebar adalah kondisi skuad Uzbekistan U17 yang tidak diperkuat pemain terbaiknya. Federasi Sepak Bola Uzbekistan UFA memilih mengirimkan tim yang sebagian besar diisi pemain U16 yang sebenarnya disiapkan untuk Piala Asia U17 tahun depan. Padahal Uzbekistan U17 versi lengkap adalah juara Piala Asia U17 2025. Mereka meraih gelar tersebut dengan catatan sempurna, memenangkan semua laga, dan bahkan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di final meski bermain dengan 9 pemain sejak babak pertama. Namun, di Piala Kemerdekaan kali ini, kekuatan mereka jauh berkurang. Hasilnya terlihat di pertandingan pembuka, di mana mereka kalah telak dari Mali U17, tim yang menjadi runner-up Piala Afrika U17 2025 dan sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, skuad asuhan Islam Ismailov sebenarnya tengah bersiap menghadapi lawan-lawan kuat seperti Inggris, Kanada, dan Maroko di laga uji coba internasional pada awal September 2025. Hal ini membuat penampilan mereka di Piala Kemerdekaan tidak menjadi prioritas utama. Bagi Timnas Indonesia U17, bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi modal berharga.
Mental bertanding Matthew Baker dan rekan-rekan diyakini lebih siap. Apalagi setelah pada laga pertama, mereka menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Jika mampu mengalahkan Uzbekistan U17, peluang Indonesia untuk menjadi juara turnamen ini akan semakin besar. Laga pamungkas melawan Mali U17 pada Senin 18 Agustus 2025 akan menjadi penentu akhir perjalanan Garuda Asia di Piala Kemerdekaan. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia U17. Lawan yang dihadapi Uzbekistan U17 tidak membawa skuad terbaiknya, melainkan tim yang lebih muda dan masih minim pengalaman di level internasional. Kondisi itu otomatis membuat perbedaan kualitas permainan cukup terasa, apalagi jika dibandingkan dengan performa mereka saat menjuarai Piala Asia beberapa waktu lalu. Selain itu, bermain di kandang memberi keuntungan besar bagi Garuda Asia. Dukungan supporter bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memompa semangat bertanding para pemain. Hasil imbang di laga pertama melawan Tajikistan memang belum maksimal, tetapi bisa menjadi pemicu untuk tampil lebih agresif dan fokus di laga berikutnya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemenangan melawan Uzbekistan akan membuka peluang lebar menuju gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 sekaligus menjadi modal positif menjelang laga krusial melawan Mali U17 yang jelas lebih tangguh. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia U17. Lawan yang dihadapi Uzbekistan U17 tidak membawa skuad terbaiknya, melainkan tim yang lebih muda dan masih minim pengalaman di level internasional. Kondisi itu otomatis membuat perbedaan kualitas permainan cukup terasa, apalagi jika dibandingkan dengan performa mereka saat menjuarai Piala Asia beberapa waktu lalu. Selain itu, bermain di kandang memberi keuntungan besar bagi Garuda Asia. Dukungan supporter bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memompa semangat bertanding para pemain. Hasil imbang di laga pertama melawan Tajikistan memang belum maksimal, tetapi bisa menjadi pemicu untuk tampil lebih agresif dan fokus di laga berikutnya. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemenangan melawan Uzbekistan akan membuka peluang lebar menuju gelar juara Piala Kemerdekaan sekaligus menjadi modal positif menjelang laga krusial melawan Mali U17 yang jelas lebih tangguh. Dan timnas Indonesia U17 saat ini berada di momen yang tepat untuk membuktikan diri. Lawan mungkin datang dengan nama besar, tapi kekuatan mereka tidak lagi sama seperti saat meraih gelar juara Asia. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Asia bisa bersaing dan bahkan mendominasi di level internasional. Ingat, bermain di kandang bukan hanya soal keuntungan teknis, tapi juga tentang rasa bangga. Setiap teriakan supporter adalah dorongan energi. Setiap bendera yang berkibar adalah pengingat bahwa kalian mewakili jutaan orang. Mainlah dengan hati, jangan takut mencoba, dan percaya bahwa kerja keras di latihan akan terbayar di lapangan. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Menanglah bukan hanya untuk skor di papan, tapi untuk kebanggaan, untuk bendera, dan untuk mimpi yang sudah dibangun sejak awal kalian memegang bola. Garuda Asia, terbanglah setinggi mungkin. Lawan pun akan tahu bahwa Indonesia tak bisa diremehkan. Erick Thohir bangga pada timnas Indonesia U17 meski hanya imbang lawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 memulai langkah di Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan U17. Laga yang berlangsung pada Selasa malam 12 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, itu menjadi tontonan yang memicu emosi para supporter. Meski kemenangan belum diraih, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan rasa bangganya terhadap performa tim muda Garuda. Pertandingan berlangsung di hadapan lebih dari 12.000 penonton yang memenuhi tribun. Sorak-sorai pendukung Indonesia menggema sejak pemanasan hingga peluit akhir dibunyikan. Dukungan yang begitu masif ini membuat atmosfer pertandingan terasa istimewa, layaknya laga final.
Garuda Muda tampil penuh semangat sejak menit awal. Tekanan yang diberikan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-34 saat Mochammad Mierza sukses memanfaatkan peluang menjadi gol pembuka. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Hanya 2 menit berselang, Zarif Zoda Zarif dari Tajikistan memaksa skor kembali imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menemukan momentumnya. Fadli Alberto mencetak gol pada menit ke-50 dan membuat para pendukung bersorak histeris. Sayangnya, drama terjadi di menit-menit akhir. Saat waktu normal tinggal 1 menit, Syurali Zoda Nazrullah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, membuat harapan akan kemenangan perdana pupus di depan mata. Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya mengaku cukup puas dengan kerja keras para pemain. Timnas Indonesia U17 sempat unggul 2 kali meski akhirnya harus puas bermain imbang. Anak-anak sudah berjuang maksimal dan menunjukkan mental bertanding yang baik, tulis Erick. Tak hanya menyoroti performa di lapangan, Erick juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen ini. Piala Kemerdekaan 2025 menurutnya memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai ajang pemanasan menjelang Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November 2025, tetapi juga sebagai upaya menghidupkan kembali gairah sepak bola di Sumatera Utara. PSSI menggelar Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara agar masyarakat daerah juga bisa merasakan atmosfer pertandingan tim nasional secara langsung. Ini bagian dari upaya membangun kebanggaan dan kecintaan terhadap sepak bola Indonesia, kata Erick. Mantan Presiden Inter Milan itu tak lupa berterima kasih kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas dukungan penuh mereka, serta kepada para supporter yang telah hadir langsung maupun menyaksikan lewat layar kaca. Terima kasih untuk semua yang telah hadir, memberi semangat, dan membuat stadion terasa hidup tambahnya. Meski hasil imbang bukan yang diharapkan, banyak pihak menilai laga ini memberikan pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Selain menguji kekuatan fisik dan mental, pertandingan ini juga menjadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi laga-laga berikutnya. Para pemain masih punya peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen dan membuktikan diri sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Kemerdekaan 2025. Dengan dukungan penuh dari supporter dan motivasi dari pelatih dan pengurus PSSI, Garuda Muda diharapkan bisa tampil lebih tajam dan solid pada pertandingan selanjutnya. Harapan pun tetap membumbung tinggi bahwa turnamen ini akan menjadi awal perjalanan menuju prestasi membanggakan di Piala Dunia U17 nanti. Lebih lanjut, kalau dilihat dari situasinya, hasil imbang 2-2 ini sebenarnya punya 2 sisi. Di satu sisi, Timnas Indonesia U17 menunjukkan semangat juang yang bagus, bahkan sempat memimpin 2 kali. Itu artinya mereka punya kualitas untuk menekan lawan dan mencetak gol. Namun di sisi lain, kebobolan di menit akhir menunjukkan bahwa konsentrasi dan pengelolaan permainan di momen krusial masih perlu diperbaiki. Pernyataan Erick Thohir yang tetap bangga pada tim bisa dimaknai sebagai dorongan moral. Di level usia muda, kepercayaan diri pemain adalah modal besar, dan kritik yang terlalu keras justru bisa mematahkan mental mereka. Dengan sikap seperti ini, Erick sepertinya ingin membangun budaya kompetitif yang sehat, mengejar kemenangan, tapi juga memberi ruang untuk belajar dari kesalahan. Piala Kemerdekaan 2025 sendiri menjadi kesempatan emas bukan cuma untuk menguji strategi sebelum Piala Dunia U17, tetapi juga untuk membangun kedekatan tim dengan supporter. Atmosfer stadion yang penuh semangat di Sumatera Utara menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat masih tinggi. Tinggal bagaimana tim bisa menjaga momentum ini. Jadi, walau hasilnya belum maksimal, ini tetap awal yang menjanjikan. Yang penting, evaluasi dilakukan secara tepat dan cepat agar di laga berikutnya Garuda Muda bisa lebih tajam di depan, lebih rapat di belakang, dan tidak kehilangan fokus di menit-menit akhir. Dengan begitu, target berprestasi di turnamen ini maupun di Piala Dunia U17 akan terasa lebih realistis. Kalau kamu mau, aku bisa bikin juga versi pendapat yang lebih kritis dengan analisis taktik dan psikologis tim. Itu bakal terasa lebih mendalam dan teknis.
Kalau melihat perjalanan timnas Indonesia U17 di laga ini, sebenarnya mereka sudah menunjukkan nyali dan kemampuan untuk bersaing. Memimpin 2 kali lawan Tajikistan bukan hal sepele, apalagi di depan puluhan ribu penonton yang memberi tekanan besar. Memang kebobolan di menit akhir terasa pahit, tapi disitulah letak pelajaran berharga. Kesuksesan besar biasanya dibangun dari momen-momen yang terasa mengecewakan. Kalian para pemain Garuda Muda harus ingat, satu pertandingan tidak menentukan siapa kalian, tapi bagaimana kalian bangkit setelahnya akan membentuk sejarah. Kekompakan, kerja keras, dan keberanian untuk tetap menyerang sampai peluit akhir adalah senjata kalian. Untuk para supporter, suara kalian di tribun adalah bahan bakar yang membuat para pemain terus berlari. Tetaplah percaya dan dukung mereka, karena setiap sorakan, setiap nyanyian, dan setiap doa bisa jadi pembeda di lapangan. Piala Kemerdekaan ini hanyalah satu bab dari buku panjang perjuangan menuju Piala Dunia U17. Setiap bab mungkin punya cerita sedih, tapi juga memberi peluang untuk menulis akhir yang membanggakan. Teruslah berlari Garuda Muda, karena kalian bukan hanya bermain untuk menang, kalian bermain untuk membangkitkan mimpi jutaan orang. JIZES resmi berseragam Sassuolo, siap lakoni babak baru di Serie A. Bek tim nasional Indonesia, JIZES, memulai lembaran baru dalam karirnya setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sudah tak sabar untuk merumput bersama klub Serie A Italia tersebut. Usai meninggalkan Venezia, Jay menandatangani kontrak dengan Sassuolo pada musim panas ini. Ia tidak sendiri, sebab Fali Kande, rekan setimnya di Venezia, juga turut merapat ke klub berjuluk Nero Verdi tersebut. Musim lalu menjadi debut Jay di kasta tertinggi Liga Italia bersama Venezia. Penampilannya cukup solid, bahkan beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten. Sayangnya, Venezia harus terdegradasi ke Serie B pada musim 2025-2026. Kini, Sassuolo menjadi panggung baru baginya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadi pada Selasa, 12 Agustus 2025, Jay menyampaikan rasa antusiasnya. Senang memulai petualangan baru ini, Forza Sassuolo, tulisnya. Jay berpeluang melakoni laga perdana bersama Sassuolo pada pertandingan Coppa Italia melawan US Catanzaro 15 Agustus mendatang. Setelah itu, timnya akan menghadapi Napoli dalam laga pembuka Serie A 2025-2026 pada 23 Agustus. Dengan pengalaman musim lalu dan motivasi yang membara, JIZES diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini belakang Sassuolo dan kembali menunjukkan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Italia. Lebih lanjut, kepindahan JIZES ke Sassuolo bisa dibilang langkah tepat untuk menjaga karirnya tetap berada di level kompetitif. Setelah musim lalu merasakan atmosfer Serie A bersama Venezia, meski berakhir dengan degradasi, Jay kini punya kesempatan untuk membuktikan diri di tim yang lebih stabil. Bergabungnya ia bersama Fali Kande juga memberi keuntungan adaptasi, karena memiliki rekan yang sudah dikenal akan memudahkan proses menyesuaikan diri di klub baru. Antusiasme yang dia tunjukkan lewat media sosial menandakan motivasi besar untuk memulai tantangan ini. Dari sudut pandang penggemar, ini juga peluang besar melihat pemain timnas Indonesia kembali unjuk gigi di panggung utama sepak bola Eropa. Tantangannya jelas tidak ringan, apalagi bersaing di lini belakang Serie A yang terkenal ketat. Namun, jika mampu tampil konsisten, Jay bisa mengangkat reputasi dirinya sekaligus membawa nama Indonesia lebih dikenal di Italia. Kalau Sassuolo memberi menit bermain yang cukup, ini bisa jadi musim pembuktian yang mengubah arah karirnya ke level yang lebih tinggi. Langkah JIZES ke Sassuolo adalah contoh nyata bahwa setiap akhir hanyalah awal dari babak baru. Terdegradasi bersama Venezia bukan berarti pintu tertutup. Justru, itu menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Kadang, hidup membawa kita ke situasi yang terlihat seperti kemunduran, tapi sebenarnya sedang mempersiapkan lompatan ke depan. Kuncinya ada pada keberanian untuk melangkah lagi meski tidak ada jaminan hasil.
Jika Jay bisa bangkit, beradaptasi, dan terus memberi yang terbaik, ia bukan hanya menginspirasi rekan setimnya di lapangan, tapi juga jutaan orang yang melihat bahwa kegagalan sementara tidak menentukan masa depan. Jadi, tetaplah bergerak, tetap percaya, dan ingat, langkah kecil hari ini bisa menjadi pintu untuk pencapaian besar esok hari. Pelatih Irak lepas aturan ketat. Timnas Indonesia bersiap hadapi lawan dengan kekuatan penuh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel sengit melawan Timnas Indonesia dan Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Irak melakukan langkah besar yang mengundang perhatian publik. Media olahraga Irak, Win-Win, melaporkan bahwa pelatih baru Irak, Graham Arnold, resmi mencabut aturan pembatasan yang sebelumnya diterapkan oleh pelatih terdahulu Jesus Casas. Kebijakan tersebut, yang dikenal sebagai garis merah, selama ini membatasi kesempatan bagi sejumlah pemain Irak, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun di luar negeri, untuk dipanggil membela tim nasional. Di era Casas, para pemain yang dianggap belum memenuhi standar pribadi sang pelatih tidak mendapat panggilan, meski banyak pihak menilai mereka layak diberi kesempatan. Kini, Arnold mengambil arah berbeda. Ia menegaskan tidak akan ada lagi batasan, dan semua pemain punya peluang yang sama untuk memperkuat singa Mesopotamia, asalkan mampu menunjukkan performa terbaik. Dengan sisa waktu kurang dari 2 bulan sebelum laga krusial di Jeddah, pelatih asal Australia tersebut mulai memantau pemain di Liga Premier Irak maupun kompetisi luar negeri. Arnold juga memastikan Asosiasi Sepak Bola Irak bahwa setiap pemain akan diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Uji coba di Thailand pada awal September 2025 akan menjadi panggung terakhir bagi para pemain untuk membuktikan diri sebelum daftar final skuad diumumkan. Meski membuka pintu selebar-lebarnya, Arnold menegaskan bahwa tidak ada satupun yang dijamin mendapat tempat di tim inti. Faktor kesiapan dan pengalaman internasional akan menjadi tolok ukur utama. Kebijakan ini diprediksi akan memanaskan persaingan internal timnas Irak yang pada akhirnya membuat mereka tampil dengan kekuatan maksimal saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Bagi pasukan Patrick Kluivert, ini berarti mereka akan menghadapi lawan yang datang dengan motivasi tinggi dan skuad terbaik pada laga hidup mati tersebut. Lebih lanjut, langkah Graham Arnold mencabut garis merah ini bisa dibilang strategi yang cukup berani sekaligus berisiko. Di satu sisi, keputusan ini membuka peluang bagi lebih banyak pemain Irak untuk bersaing memperebutkan tempat di tim nasional. Efeknya, persaingan internal akan semakin ketat dan motivasi pemain otomatis terdongkrak. Skuad yang terbentuk kemungkinan akan lebih beragam dan kaya opsi, karena seleksi murni berdasarkan performa terkini bukan sekedar reputasi atau penilaian subjektif pelatih sebelumnya. Namun di sisi lain, perubahan mendadak menjelang laga penting melawan Indonesia dan Arab Saudi bisa memicu ketidakstabilan. Pemain yang sebelumnya tak masuk radar mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dengan pola permainan dan strategi tim. Arnold harus memastikan proses integrasi berjalan cepat agar chemistry tim tidak terganggu. Bagi timnas Indonesia, kondisi ini ibarat pedang bermata dua. Irak memang bisa menjadi lebih kuat dan berbahaya, tetapi rotasi besar-besaran juga berpotensi membuat mereka belum sepenuhnya solid. Jika Kluivert mampu memanfaatkan celah tersebut, justru ada peluang mencuri poin dari situasi ini. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini seperti pertandingan catur di mana Arnold memutuskan untuk mengganti beberapa bidak penting tepat sebelum melawan dua lawan terkuat di grupnya. Langkah yang bisa jadi jenius, tapi juga berpotensi blunder. Situasi seperti ini justru bisa jadi bahan bakar semangat. Timnas Indonesia tidak perlu gentar, karena di sepak bola yang terpenting bukan hanya siapa lawannya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Ketika Irak merombak skuadnya, itu artinya mereka juga masih mencari bentuk terbaik. Sementara itu, Indonesia bisa fokus mengasah kekompakan, disiplin, dan strategi. Kekuatan terbesar kita ada pada kerjasama tim, keberanian untuk tampil tanpa rasa takut, dan keyakinan bahwa setiap pemain mampu memberi kontribusi nyata. Ingat,
Pertandingan besar selalu melahirkan pahlawan baru. Momen seperti inilah yang bisa mengubah keraguan menjadi kepercayaan diri dan mengubah tekanan menjadi motivasi. Lawan mungkin datang dengan ambisi tinggi, tapi jika kita bermain dengan hati, disiplin, dan tekad penuh, peluang untuk mencatat sejarah selalu ada. Kalau singa punya auman, Garuda punya teriakan yang bisa mengguncang stadion. Saran Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert bikin timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan masukan kepada penerusnya Patrick Kluivert. Menurut Shin, hal terpenting yang harus dilakukan Kluivert adalah membangun kekompakan tim di semua lini. Ia menilai menghadapi lawan-lawan yang rata-rata lebih kuat, Indonesia membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Patrick adalah pelatih setelah saya, jadi saya tidak mau mengkomentari atau mengkritik terlalu jauh. Tapi yang jelas kekompakan itu penting. Lawan kita kualitasnya di atas, jadi analisis dan persiapan harus lebih detail, kata Shin dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot Kamis 14-8 Agustus 2025. Dalam perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak memimpin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert mengantongi 6 poin dari 4 laga. Catatan itu sama dengan yang diraih Shin Tae-yong saat memimpin 6 pertandingan di fase yang sama. Hasil tersebut membuat timnas mengumpulkan total 12 poin dan berhak melaju ke babak keempat. Di fase ini, Indonesia masuk grup B bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Laga pertama melawan Arab Saudi akan digelar di Jeddah pada 9 Oktober 2025. Dilanjutkan menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi runner-up masih harus melalui play-off melawan peringkat kedua dari grup A sebelum berpotensi lanjut ke play-off antar konfederasi. 2. Uji coba sebelum babak keempat. Untuk memantapkan skuad, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Lebanon dan Kuwait pada laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, September 2025. Pertandingan ini juga akan menjadi momen bagi Kluivert untuk mencoba beberapa pemain baru termasuk yang memiliki darah keturunan Indonesia. Selain Mauro Zylstra, ada peluang Miliano Jonathans FC